Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di Pengabdian Masyarakat Laboratorium Teknoekonomi. Akhirnya ya Kak Dwi, kita bisa menyelenggarakan pengabdian masyarakatnya juga setelah Iya, ditunggu. betul banget tuh. Udah acara yang ditunggu-tunggu banget nih ya, kita ya, sama kita kayak Yas. Boleh perkenalan dulu mungkin ya Kak Dwi kita. Iya, sesuai dengan ini kita ya, ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Iya betul Waduh, banget. Biar sayang ya Kak. iya biar sayang gitu. Ya, perkenalkan nama saya Dinardi Saputra dan rekan saya. Nama saya Dewi Larasati, tapi boleh dipanggil Yaya saja. Kita berdua ini yang akan membantu acara pengabdian masyarakat ini untuk selama beberapa jam ke depan. Nah, Oke. sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Oke, bisa dimulai aja acaranya. Silahkan Kak Fajar, boleh di next slide-nya. Oke, selanjutnya ini kita ada sambutan dari pembina kita nih. Kenalin dulu pertama-tama, beliau merupakan pembina Laboratorium Teknoekonomi, yaitu Ibu Maria Della Rosawati. Nah, jadi karena ada terkendala dengan mic-nya, jadi Ibu Della berhalangan untuk memberikan sambutan nih kepada teman-teman nih. Jadi selanjutnya kita ada apa nih Kak Yayas nih? Selanjutnya, selain sambutan dari pembina, ada sambutan juga nih dari koordinator asisten kita, yaitu Kak Fajar. Silakan kepada Kak Fajar untuk sambutannya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman asisten, teman-teman RSCM, dan juga teman-teman dari SMK Telkom. Sebelumnya, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini di acara pengabdian masyarakat dari Laboratorium Teknik dengan tema yaitu adalah Business Plan. Semoga teman-teman dari SMK Telkom dengan mengikuti kegiatan ini, dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai bisnis plan untuk kedepannya, di mana seperti kita tahu kondisi saat ini kan, kondisi pandemi saat ini susah untuk mencari pekerjaan di perkantoran, dan di situ dibutuhkan inovasi-inovasi dan ide-ide kreatif teman-teman semua untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru, di mana kita bisa, salah satu contohnya adalah membuka bisnis. Nah, di sini sedikit banyaknya nanti akan teman-teman bisa dapatkan dari SMK Telkom ilmu-ilmu mengenai bagaimana cara untuk membuat bisnis tersebut. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dikembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fajar. Boleh di next slide, Kak. Oke. Oke, nah teman-teman, jadi kan tadi kita udah kenalan nih sama pembina dari Laboratorium Teknoekonomi ini, terus juga ada sambutan dari koordinatornya. Nah, sekarang kita kenalan lagi nih sama apa sih teknik laboratori itu. Nah, Teknoekonomi Laboratori merupakan salah satu laboratorium yang berada di bawah naungan Fakultas Rekayasa Industri nih, atau FRI. Program Studi Teknik Industri Universitas Telkom jelasnya, yang sudah berdiri dari tahun 2005 dan bergerak di dalam bidang perancangan bisnis yang diaplikasikan dalam penelitian dan praktikum nih. Nah, sebelum kita next, kita ada jargon nih dari Laboratorium Teknoekonomi nih, yaitu Think Economy More Innovative nih. Boleh kita cobain yuk. Boleh nih, coba ya. Jadi pakai tangan kanan, tangan kanannya gini, terus ditaruh di atas alis nih. Nah, jadi nanti ketika saya bilang Teknoekonomi Laboratory, kalian balasnya Think Economic More Innovative. Bisa ya teman-teman ya?
Buat teman-teman on cam dulu dong, sama boleh di on mic-nya biar kita dengar suara teman-teman pas jargon. Yoi, betul sekali ya. On cam dulu yuk. Yuk. Oke. Gimana Kak Dwi? Oke. Jargonnya kita coba dulu kali ya sekali. Kita coba dulu kali ya. Oke. Teknoekonomi Laboratory, Think Ekonomi, For Inovatif. Boleh sekali lagi yang lebih boleh kompak. nih, sekali lagi ya, yang lebih kompak dan lebih meriah nih. Ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Teknoekonomi Laboratory, Think Ekonomi for inovatif. Waduh, sangat meriah sekali ya Kak Yayas ya. Seru banget ya jargonnya. Oke. Selanjutnya itu kita ada tujuan dari laboratorium nih sebagai wadah bagi mahasiswa teknik industri Universitas Telkom untuk melakukan pembelajaran, penelitian, dan praktikum bidang perancangan bisnis. Nah, terus visinya itu ada menjadi laboratorium yang mendukung pengembangan di bidang perencanaan dan pengembangan bisnis berbasis IT. Nah, kemudian ada misinya nih. Yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan di bidang perencanaan dan pengembangan bisnis. Kemudian yang kedua menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang kompetisi SDM serta perencanaan dan pengembangan bisnis. Yang ketiga berpartisipasi aktif dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional dalam bidang perencanaan dan pengembangan bisnis nih. Selanjutnya ada apa nih Kak Yayas nih? Selanjutnya, karena kita udah kenalan sama laboratorium teknik itu sendiri, nah sekarang kita kenalan sama kakak-kakak asisten dari laboratorium teknik. Nah, di sini kita terdiri dari 18 asisten, namun karena keterbatasan waktu, jadi teman-teman dari asisten boleh nyapa lewat kamera aja pada adik-adiknya atau lewat chat boleh atau lewat emoticon Zoom juga boleh. Untuk adik-adiknya kalau misalnya nanti mau kenalan lebih sama kakak-kakaknya boleh kontak aja lewat sosial medianya. Nah, kepada adik-adik dari OSIS SMK Telkom yang belum on kamera, ditunggu untuk on kameranya karena wajib ya, dan rename nama kalian dengan format nama _ SMK Telkom. Biar kita tahu nih kalian tuh yang mana aja sih gitu, biar kita kenal. Nah, jadi ini nih yang sesi yang kita tunggu-tunggu ya Kak Yayas ya, pemaparan materi ini. Nah, jadi tadi karena kita sudah kenalan juga, nah sekarang merupakan sesi pemaparan materi bisnis plan nih. Itu ada yang akan menyampaikan adalah Kak Muhammad Fahmi Jatnika nih. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk MC. Halo teman-teman adik-adik dari SMK Telkom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi di sini kita mau membahas materi mengenai bisnis plan. Next. Nah, jadi bisnis plan ini adalah salah satu dari 5 hal yang harus kita pahami sebelum memulai bisnis. Walaupun 5 hal ini nih terdengar kurang bermanfaat dalam kurun waktu yang pendek, tapi tanpa kelima hal ini kita bisa jadi kesulitan dalam mempertahankan bisnis kita. Sebelum kita mulai bisnis, hal pertama yang harus kita mengerti adalah target konsumen dan manfaat produk kita sendiri, lalu memulai langkah kecil dan nyata dalam memulai bisnis, lalu memahami keunggulan dan kekuatan bisnis kita, lalu mencari mentor dalam berbisnis, dan yang kelima adalah membuat bisnis plan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bisnis plan dan bagaimana cara membuatnya. Next. Nah, kita mulai dulu dari definisinya ya. Jadi secara definisi, bisnis plan ini adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis kita. Dalam dokumen ini, kita bisa ngisi strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, lalu kondisi keuangan, pendapatan, pengeluaran, dan bagaimana cara kita menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini tujuannya untuk
mencantumkan tujuan yang ingin kita raih dari si perusahaan serta cara kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, bisnis plan juga bisa dijadikan arahan tentang gimana suatu perusahaan itu bisa menjawab berbagai masalah yang ada di masa depan. Maka dari itu, pembuatan dokumen ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Dari penjelasan yang udah aku sampaikan tadi, bisa kita simpulin ya, bahwa bisnis plan itu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang bagaimana perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin kita capai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai cara membuat bisnis plan. Nah, kalau misalkan ketika aku lagi jelasin materi terus teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa ditulis aja di kolom komentar. Nanti dari MC bisa milihin pertanyaannya ya. Masuk ke poin pertama, next. Nah, langkah pertama dalam cara membuat bisnis plan yaitu lakukan lebih banyak riset sebelum membuat bisnis plan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan berbagai pertanyaan yang akan membantu kita dalam menentukan produk apa yang terbaik. Kita bisa nanya ke diri kita sendiri nih terkait poin unik dari diri kita sehingga produk kita itu bisa terlihat unggul dari mata pelanggan. Kita juga harus nanya ke pelanggan atau konsumen, kenapa mereka harus milih produk tersebut, siapa target pasarnya, kapan waktu terbaik untuk memakai si produk kita ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar 5W1H ini yang akan sangat membantu untuk menjalankan bisnis. Setelahnya dilakukan analisa pasar untuk mengetahui persaingan bisnis yang bakal kita masukin. Nah, analisa pasar ini sangat penting untuk membuat cek, udah masuk? Oh iya, maaf, ada kendala internet. Ya, jadi analisa pasar itu sangat penting untuk kita lakukan karena kita bakal bersaing di pasar tersebut. Next. Nah, untuk langkah keduanya dalam pembuatan bisnis plan adalah cobalah untuk membuat company profile. Jadi bisnis plan yang baik itu memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan secara detail. Informasi ini bisa dituangin di company profile yang di dalamnya itu ada nama perusahaan, nama kantor, nama direksi, komisaris, sejarah, bidang industri, dan produk yang kita tawarin ke konsumen. Nah, company profile ini bisa dimasukin aset perusahaan, visi misi, dan target pasar. Jadi dengan membuat company profile yang baik, maka perusahaan ini bisa dapat nilai kredibilitas yang baik. Artinya apa? Artinya company profile itu bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk menjual perusahaan pada para calon investor atau calon pelanggan. Kalau misalkan kalian butuh modal kan kalian minta modal ke investor nih. Nah, kalau misalkan kalian punya nilai kredibilitas yang baik, maka investor bakal pada ngelirik nih dari bisnis plan kalian. Maka dari itu, simpanlah company profile yang baik dan detail di bagian depan bisnis plan. Next. Langkah ketiga, tentukan tujuan bisnis. Nah, jadi dengan nyantumin tujuan bisnis plan kita bisa ngasih tahu nih ke para investor atau stakeholder sehingga mereka bisa ngerti tujuan dari perusahaan ini apa sih. Maka dari itu, rumuskanlah berbagai langkah untuk meraih tujuan tersebut, baik dari jangka pendek sampai jangka panjang. Ada pernyataan di mana fungsinya itu mengamankan modal dari si investor.
Tapi pokoknya jelasin tujuan dari perusahaan itu apa, terus kenapa kita butuh pendanaan, dan gimana si pendanaan itu bakal ngebantu si bisnis kita untuk berkembang. Next. Berikutnya adalah siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa dokumen lain yang harus dibutuhin selain company profile untuk ningkatin kredibilitas perusahaan, yaitu butuh beberapa seperti laporan keuangan, arus kas, lisensi, dan kawan-kawan. Jadi ada berbagai dokumen yang menjadi perhatian penting bagi para investor sebelum akhirnya mereka mau nanemin modal ke perusahaan kalian. Next. Nah, yang kelima, jelaskan dengan rinci barang atau jasa Anda. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita jelaskan dengan baik, yaitu penjelasan tentang cara kerja produk, pricing model, dan alasan dibalik model tersebut. Target customer utama, alasan kenapa produk Anda lebih unggul dari produk sejenis lainnya, dan strategi pemasaran serta penjualan. Next. Nah, berikutnya buatlah marketing plan. Marketing plan ini gunanya adalah supaya si bisnis punya rencana pemasaran yang lebih solid. Dalam suatu marketing plan ini, kita cukup masukin latar belakang proyek, visi misi, pernyataan masalah, tujuan dan objektif yang ingin diraih, dan juga target konsumennya. Habis itu, kita juga bisa jelasin channel utilization terkait kanal pemasaran kita. Maksudnya, strategi komunikasi pada calon konsumen kita itu seperti apa, timeline-nya dalam memastikan proyek bisnis supaya bisa berjalan secara tepat tuh kayak gimana. Next. Langkah ke-7, sesuaikan pada target pembacanya. Setiap jenis bisnis plan ditujukan untuk pembaca yang berbeda-beda. Ada yang buat keperluan internal perusahaan aja, ada yang buat kalian yang pingin nyari modal ke investor, ada yang untuk laporan ke pimpinan perusahaan. Nah, untuk beberapa pihak tertentu, kita harus nyentumin berbagai hal spesifik aja dalam bisnis plan ini. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dalam menekankan aspek tertentu saja yang memang harus dipilih oleh pembaca. Kalau misalkan kita membuat beberapa versi bisnis plan, tetap aja kita harus nyantumin data-data faktual dari bisnis plan. Jangan sampai banyak data asumsi yang kemudian malah jadi masalah di kemudian hari. Next. Nah, ini dia langkah terakhir adalah buatlah analisis bisnis dan proyek keuangan. Jadi buat teman-teman nih, misalkan punya bisnis kecil dan berencana pingin ngembangin si usaha ini. Nah, maka dari itu cantumin hasil analisa perusahaan kalian. Beberapa hal yang wajib kalian cantumin adalah banyaknya pemasukan dan pengeluaran, serta neraca aset dan juga utang piutang perusahaan. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya buat ngebuktiin bahwa kondisi keuangan kita itu lagi sehat dan udah siap buat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sertain juga proyeksi keuangan pada bisnis plan ini supaya bisa ningkatin kepercayaan para investor. Soalnya intinya semua investor itu kan pengen keuntungan yang besar dari dana yang udah mereka investasiin ke perusahaan kita. Nah, maka dari itu sebagai pengusaha kita juga harus ngejelasin kalau kita itu bisa maksimalin keuntungan buat mereka. Nah, kita juga bisa masukin hasil penjualan pada periode tertentu. Misalkan kalian untung banget nih di tahun 2021 jual masker. Nah, itu bisa kalian cantumin peningkatan yang signifikan itu. Dan perkiraan pengeluaran serta pemasukan untuk beberapa tahun berikutnya pada proyeksi keuangan. Jadi kalian proyeksiin misalkan 5 tahun ke depan kalian butuh ngeluarin uang berapa, bakal
dapat uang berapa, seperti itu. Nah, itu dia 8 poin cara membuat bisnis plan. Sekarang yuk kita bahas lebih dalam lagi. Jadi bisnis plan ini di dalamnya ada beberapa aspek nih. Aspek-aspek ini bakal disampaikan sama teman-teman aku. Yang pertama, silakan aspek marketing. Oke, selanjutnya kita di sini bakal ngebahas mengenai marketing aspek. Di marketing aspek ini karena waktunya singkat ya, bakal kita spesifikin aja nih di STP sama marketing mix. Di STP, sebenarnya apa sih STP? STP itu singkatan segmenting, targeting, and positioning. Nah, ini merupakan framework untuk kita mensimplify dan mensummarize proses dari market segmentation. Jadi simpel seperti itu. Kemudian untuk marketing mix merupakan tactical marketing tools untuk kita mengontrol produk, price, distribution, and promotion. Seperti itu. Next. Nah, di STP, kan tadi dibilang juga nih, STP itu ada segmenting. Di dalam segmenting juga, itu bakal dibagi juga jadi 4, yaitu geographical, demographical, psychographic, dan behavior. Nah, untuk segmenting itu apa sih? Segmenting itu kita mendefinisikan market ke spesifik grup pembeli gitu, berdasarkan needs dan karakternya. Kemudian dibagi 4 ini, geographical tuh seperti yang kita tahu, geographical tuh kita mendefinisikan pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kemudian kota dan lingkungan. Kemudian untuk demographical, kita tuh mendefinisikan konsumen berdasarkan usia, gender, pendapatan, pendidikan, agama, nationality, dan lain-lain. Dan psikografikal, ini tuh kata kuncinya yaitu kita mendefinisikan pelanggan berdasarkan lifestyle, personality, dan personality karakteristik. Selanjutnya behavior, yaitu kita mendefinisikan berdasarkan pengetahuan dia mengenai produk kita, kemudian respon dia dari produk kita. Dan ini tuh sebenarnya dari keempat ini tuh menyusun gitu. Dari geographical, demographical, psikografikal, dan behavior. Lebih spesifiknya seperti itu. Next. Nah, lanjut ada targeting, yaitu teknik untuk mendefinisikan pembeli. Jadi setelah kita membuat segmentasi, terus kita tuh targetnya mau gimana sih, target pasarnya seperti apa sih yang akan benar kita tuju dari yang udah segmennya. Karena kalau kadang kita suka dengar gitu ya, targetnya semua orang, targetnya semua pasar gitu. Itu tuh keliru karena gak mungkin kan kita aja misal sama orang lain atau bahkan sama keluarga kita kadang mempunyai perbedaan gitu. Makanya di sini targeting itu penting. Jadi segmen pasar mana sih yang benar-benar kita tuju, seperti itu. Kemudian positioning. Nah, untuk positioning yaitu bagaimana sih kita pengen dilihat oleh konsumen gitu. Apa sih yang pengen kita lihat dari perusahaan kita, dari produk kita. Mungkin dari kita semua bisa melihat perbedaannya antara brand Apple sama brand Xiaomi. Gimana sih positioning mereka gitu. Dari dengar brandnya aja kita udah tahu nih kalau misalnya Apple tuh positioningnya lebih ke yang menengah ke atas, yang lebih pricey gitu-gitulah. Dan untuk Xiaomi lebih yang murah dan terjangkau seperti itu. Next. Nah, selanjutnya marketing aspek. Nah, di marketing aspek ini sebenarnya ini yang 4 itu buat produk dan biasanya ada 7P itu buat jasa. Nah, tapi karena waktu kita singkat, makanya di sini cuma menjelaskan marketing mix atau bauran pemasaran yang 4P aja, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Untuk produk ini sebelumnya mau singkat. Sebenarnya marketing itu simple. Marketing itu mempertemukan needs and wants dari customer. Ketika kita udah dapat mempertemukan itu, maka akan dicapai juga kepuasan dari pelanggan, dan itulah yang sebenarnya perusahaan pengenkan, seperti itu.
Nah, produk kita pun ini harus sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Percuma produk kita misal punya teknologi yang tinggi, tapi di pasaran mereka tidak menginginkan, seperti itu. Kemudian untuk price itu adalah jumlah uang yang kita terapkan untuk produk kita atau jasa kita, seperti itu. Untuk place merupakan cara kita mendistribusikan produk atau jasa yang kita punya ke konsumen. Jadi caranya gimana sih mendistribusikannya, bagaimana sih produk kita sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Kemudian untuk promotion. Promotion itu merupakan cara komunikasi kita, atau ini marketing communication is a marketing that seeks the disseminates information, influence, yang pokoknya yang dapat membuat pelanggan itu atau target konsumen kita itu terpengaruh untuk membeli produk kita dan bisa mengenal produk kita. Sekali lagi, percuma kalau kita mempunyai produk yang advance, yang teknologinya tinggi, cuman banyak orang yang nggak tahu mengenai produk kita gitu. Bayangkan kalau misalnya Gojek nih sekarang udah punya berbagai fitur dan lain-lain, tapi nggak banyak orang yang tahu mengenai keberadaan Gojek, kan percuma. Nah, makanya di sini promotion itu sangat penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk dan jasa kita agar konsumen itu mengerti, seperti itu. Mungkin buat marketing aspek sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Halo semua, makasih ya Kak Egy untuk waktunya. Halo, di sini aku mau jelasin sedikit mengenai technical aspek. Di sini analisis technical aspek itu yang berhubungan dengan input dan output. Outputnya itu berupa memproduksi berupa barang atau jasa. Jadi aspek teknis ini berkaitan dengan proses pembangunan usaha secara teknis dan pengoperasiannya sesudah usaha tersebut selesai dibangun. Pada aspek teknis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama perencanaan produksi, itu gimana perusahaan itu merencanakan produksi barang atau jasanya. Kedua, perencanaan biaya investasi. Jadi biaya investasi itu dalam bentuk apa sih kalau di perusahaan? Kalau untuk perusahaan yang dibangun, biaya investasi itu berupa perusahaan misalkan membeli mesin atau membeli kayak tools, transportasi, itu merupakan salah satu investasi dari perusahaan. Lalu ada perencanaan biaya depresiasi. Di sini biaya depresiasi yang dimaksud itu, jadi untuk investasi yang dimiliki oleh perusahaan dari transportasi, mesin atau tools lainnya, itu kan pasti ada waktunya, jangka waktunya setiap alat kayak gitu. Nah di sini tuh dihitung biaya depresiasinya berapa nih untuk barang atau benda yang diinvestasikan oleh perusahaan. Boleh next? Oke, selanjutnya ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses perencanaan menggunakan informasi dari produk untuk merencanakan tingkat produksi dan tingkat persediaan selama periode waktu tertentu dari sekelompok produk. Nah, ya tadi ada aku jelasin sedikit, jadi perencanaan produksi itu gimana perusahaan merencanakan untuk memproduksi produknya sendiri atau mungkin jasa ya, karena perusahaan juga bisa nggak cuma produk aja tapi juga jasa. Perencanaan investasi ini adalah penempatan dana dalam suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu relatif lama di berbagai bidang usaha. Jadi ada aku jelasin dikit juga, perencanaan investasinya itu dalam bentuk mungkin perusahaan membeli mesin atau mungkin alat transportasi, tools, atau di perusahaan jasa juga bisa yang lainnya. Selain halal itu. Selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah metode pengalokasian biaya tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Terdapat metode depresiasi yang diterima secara internasional yang digunakan untuk menentukan depresiasi, yaitu ada straight of line depreciation, sum of year digit depreciation, declining balance depreciation. Jadi di depresiasi ini perusahaan menghitung dari investasi yang udah dilakukan oleh perusahaan, kira-kira penyusutannya setiap tahun berapa. Di sini untuk menghitung agar perusahaan tuh bisa tahu kira-kira investasi dalam suatu barang, suatu aset atau nilai dari perusahaan ini bakal ada nilai lagi nggak setelah jangka waktu sekian tahun, atau mungkin kapan si aset ini bakal benar-benar gak ada nilainya lagi. Boleh next? Oke, sekarang aku mau jelasin ini mengenai tujuan dari aspek teknis. Di sini ada 4 tujuan dari aspek teknis. Yang pertama, perusahaan dapat memilih lokasi yang baik dan tepat untuk lokasi suatu usaha.
Perusahaan dapat memilih teknologi apa yang akan digunakan untuk mendukung proses produksi. Perusahaan dapat menentukan posisi layout dari mesin yang dipilih sesuai dari proses produksi, sehingga proses produksi akan lebih efisien. Yang keempat, perusahaan dapat menentukan jumlah tenaga kerja, kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut di masa yang sekarang, serta pada masa yang akan datang. Di sini aspek teknis tadi aku jelasin itu kan berupa kayak perusahaan mungkin menyiapkan investasi di aset yang berupa aset-aset yang bakal membantu perusahaan dalam produksinya. Tapi di sini juga perusahaan di aspek teknis ini bisa memilih lokasi yang tepat untuk di mana lokasi yang tepat itu dengan SDM-nya, lingkungannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan sendiri. Next. Oke, untuk dari aspek teknis cukup sampai sekian. Terima kasih buat semua yang udah dengerin sebelumnya. Untuk aspek teknis tadi, kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanya langsung ke kolom chat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada manajemen aspek. Jadi yang pertama ini ada visi dan misi. Nah, kan di setiap perusahaan itu pasti ada visi dan misinya kan. Nah, visi itu apa? Visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah bagaimana cara perusahaan untuk mencapai visi atau tujuannya itu sendiri. Next. Nah, ini ada contoh dari struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasi itu setiap perusahaannya beda-beda tergantung sama kebutuhannya masing-masing. Kalau di sini contohnya ada buat divisinya ada produksi, marketing and sales, ada human resource, ada finance. Nah, buat posisinya juga kalau di sini ada general manager, ada line head atau supervisor, ada operator sama sama staff, sorry. Nah, next. Nah, ini selanjutnya ada perencanaan buat biaya pegawai. Jadi buat menentukan biaya pegawai itu mencakup dari total biaya rekrutmen, terus abis itu gaji pokok, asuransi, welfare employees. Nah, welfare employees ini contohnya asuransi, terus ada THR dan juga bonus. Dari ini semua tuh setiap tahunnya bisa ada kenaikan, kecuali dari total rekrutmen sama bonus di tahun pertama gitu. Paling sekian aja penjelasan dari manajemen aspek. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Gani untuk materi finansial aspek 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh kita lanjut ke finansial aspek 1. Boleh di next, Kak? Nah, sebenarnya finansial aspek 1 ini membahas mengenai laporan keuangan, teman-teman. Nah, di sini laporan keuangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu usaha nih. Karena apa? Karena laporan keuangan ini mencakup 3 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memperkirakan jumlah modal yang akan digunakan, yang kedua menentukan bentuk dan proporsi jumlah surat berharga. Ini maksudnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Fahmi, terkait dengan kalau misal kita pitching ke perusahaan, ke investor, nah pasti investor juga melihat gimana laporan keuangan kita. Nah yang ketiga itu merumuskan kebijakan untuk mengelola rencana keuangan ke depannya nanti. Boleh di next, Kak? Nah, ini adalah contoh laporan keuangan yang sering digunakan dalam bisnis plan. Ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama, laporan arus kas, atau biasa kita mengenal dengan cash flow. Yang kedua, ada laporan neraca. Dan yang terakhir, ada laporan laba rugi. Oke, kita akan bahas satu-satu nih. Nah, yang pertama itu laporan arus kas, atau cash flow itu tadi. Nah, cash flow ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan. Jadi ada aliran kas yang masuk dan juga aliran kas yang keluar. Nah, cash flow ini memiliki 3 aktivitas utama nih. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasional itu contohnya seperti yang ada di layar, ada biaya penyusutan, kenaikan utang, dan sebagainya. Investasi biasanya itu terkait dengan pembelian aktiva dan penjualan aktiva, atau bisa juga terkait dengan akuisisi. Terus aktivitas pendanaan itu biasanya terkait dengan penambahan modal atau penurunan jumlah pinjaman. Nah, oke, boleh di next, Kak. Nah, kalau tadi laporan arus kas, sekarang kita bahas tentang laporan neraca nih, atau biasa kita sebut dengan balance sheet. Nah, balance sheet ini dibuat untuk menunjukkan posisi dan informasi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, biasanya rumus yang digunakan adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, ini adalah contoh dari laporan neraca.
Jadi ini adalah asetnya, misalnya itu terkait dengan kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Kewajiban dan ekuitas itu kewajibannya terkait dengan biasanya yang apa saja yang harus kita bayarkan, terus ekuitas itu biasanya terkait dengan modal dan ya modal. Lanjut Kak, boleh. Nah, next nih yang terakhir terkait dengan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini fungsi utamanya adalah untuk menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan, dilihat dari kerugian atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, tak hanya itu, laporan laba rugi juga bisa menyediakan informasi tentang pajak perusahaan hingga menjadi bahan evaluasi dari manajemen. Beberapa hal yang harus ada dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, harga pokok produksi, beban pajak hingga laba atau rugi perusahaan. Jadi komponennya seperti itu dan contohnya seperti layar. Nah, selanjutnya adalah finansial aspek 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, tadi sebelumnya financial aspek 1, terus sekarang langsung ke financial aspek 2. Nah, jadi financial itu kayak, ini ya, kalau misalnya kalian bisa baca sendiri lah nih, menurut Kasmir dan Jafar, analisis kelayakan usaha dilakukan untuk menentukan apakah bisnis ini bisa dikatakan layak atau tidak gitu. Singkatnya lebih kayak gitu intinya. Jadi itu kayak kalian tuh bisa perhitungan kayak gambaran nih bisnis kalian tuh ntar selama kan ada tadi ya kayak sesuai yang sebelumnya kalian mau bikin yang short term, mid term sama long term. Nah kalau misalnya dalam waktu yang jangka panjang, yang long term itu kayak kalian tuh bisa melihat nih di sini tuh bisnis kalian tuh layak apa enggak buat dijalanin kayak gitu. Next Kak. Nah sebenarnya untuk menghitung analisis kelayakan tuh butuh apa aja sih? Sebenarnya kan sumbernya referensinya dari laporan keuangan tadi kan, dari financial aspek 1. Nah, terus ini tuh kayak beberapa metode untuk menghitung analisis kelayakan. Ada 4 nih. Sebenarnya ada NPV, ini net present value, 2 payback period, 3 IRR atau bisa dibilang interest rate of return, yang keempat BCR, benefit cost ratio. Sebenarnya ada lagi bermacam-macam, bisa kayak ROI, dari perhitungan ROI sama ROE. Boleh? Next, Kakak. Nah, ini net present value NPV atau bisa disebut NPV. NPV itu memiliki peran penting dalam perhitungan analisis kelayakan. Kenapa? Karena mungkin kalau pengertiannya bisa dibaca sendiri ya. Jadi karena NPV itu kayak kita tuh pengen tahu nih nilai bisnis kita tuh di jangka waktu ke depan itu apakah layak apa enggak gitu. Nah, terus ini kan ada nih, berikut adalah arti perhitungan NPV untuk keputusan investasi yang akan dibuat. Nah, jadi kalau misalkan hasil NPV-nya itu lebih dari 0, bisnis ini tuh bisa dikatakan layak atau bisa berjalan gitu. Boleh untuk berjalan. Nah, kalau NPV-nya hasilnya sebenarnya 0, nah itu si bisnis plan itu perlu dikaji nih, karena perusahaan itu tidak mendapatkan nilai untuk periode tertentu. Jadi kayak nilainya emang nggak pas itu. Kayak masih 50-50 ragu gitu. Jadi perlu dikaji ulang. Nah, kalau NPV-nya kurang dari 0, nah berarti itu udah jelas nih, kita udah dapat nih NPV-nya misalkan kurang dari 0, berarti oh bisnis ini nggak layak untuk dijalankan kayak gitu. Next. Nah, terus ini contoh nih payback periode. Jadi payback periode itu singkatnya tuh kayak dari si duit investasi itu tuh kalian tuh di balik bahasa itunya balik modal lah ya, balik modal. Nah, kalian tuh kapan nih balik modal itu di tahun keberapa kayak gitu. Ini kan ada contohnya nih. PT Max Indonesia melakukan sebuah investasi dengan besaran 50 juta. Adapun jumlah proses per tahunnya 25 juta. Maka didapat payback periodenya sebagai berikut nih, rumusnya kayak gitu kan. Jadi besaran total investasi awal dibagi besaran jumlah arus kas, terus dikasih 1 tahun. Nah, jadi si payback period itu yang dihasilkan itu selama 2 tahun kayak gitu. Balik modal intinya lah, tapi dalam satuan waktu. Nah, terus ini nih IRR, interest rate of return. Nah, IRR ini tuh apa ya? Kalau misalkan ini kan pengertiannya agak takutnya kurang ini ya. Jadi kayak IRR ini tuh kayak cara untuk mengukur pengembalian investasi yang tadi dengan mengabaikan faktor-faktor eksternal. Jadi IRR itu
salah satunya untuk membantu investor memperkirakan seberapa besar kemungkinan investasi yang bisa mendatangkan keuntungan bagi investornya. Nah, tadi kan sebenarnya IRR itu kan kayak kalau tadi untuk pitching ke investor kayak gini. Nah, IRR itu hal yang paling sering dilihat sama investor kayak gitu. Terus ini ada dua, oh ya, ini ada proyek. Jadi bisnis itu bisa dikatakan layak apa enggaknya. Jika IRR-nya lebih dari MAR, maka investasi itu diterima. Nah, jika nilai IRR kurang dari MAR ini, nah maka investasi itu ditolak. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ada BCR ya, BCR Benefit Cost Ratio. Nah, ini mungkin bisa dilihat. BCR ini metode yang digunakan untuk tahap awal evaluasi perencanaan investasi sebagai analisis tambahan dari validasi hasil evaluasi. Nah, jadi BCR itu perhitungan juga. Jadi untuk mengetahui kalau dari keuangan itu tuh bisnis itu benefit itu kan keuntungan ya, keuntungan bisnis itu tapi dalam berbentuk rasio, bentukannya rasio gitu. Nah, kita bisa lihat nih kalau BCR tuh kalau misalkan nilainya lebih dari 1, nah jadi investasi itu layak gitu untuk diterima. Nah, jika hasilnya ini kurang dari 1, maka investasi ini bisa dikatakan ditolak gitu. Next. Oke, cukup sekian dari financial aspek 2. Balik lagi ke Kakak Fahmi. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman udah jelasin aspek-aspek dari bisnis plan. Ya, itu dia untuk pembahasan mengenai bisnis plan. Semoga kedepannya ilmu ini bisa kalian gunakan untuk lomba atau mungkin untuk diaplikasikan ke usaha milik kalian sendiri. Mungkin sudah bisa dikembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Fahmi dan teman-teman atas pemaparan materinya. Bermanfaat banget kayaknya ya Kak Wi ya. Iya, benar. Benar-benar bisa diaplikasikan di kalau misalnya adik-adik teman-teman mau bikin startup atau bisnis gitu. Tapi selain dari materi bisnis plan ini, bakal ada materi mengenai bisnis model canvas yang gak kalah bermanfaatnya juga. Benar-benar bisa kalian terapin kalau misalnya kalian mau berbisnis gitu. Nah, untuk materi bisnis model canvas ini akan dijelaskan oleh Katania. Silahkan Katania, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya makasih buat MC sudah mempersilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Titania. Di sini akan sharing-sharing sedikit mengenai dasar-dasar dari bisnis model canvas. Nah, sebelum kita masuk ke bisnis model canvas ini sendiri, tadi kakak-kakaknya sudah menjelaskan mengenai bisnis plan. Nah, biasanya sebelum si stakeholder itu atau sebelum yang mempunyai bisnis ini membuat yang namanya bisnis plan, mereka harus membuat dulu nih yang namanya model bisnis, seperti itu. Nah, model bisnis ini berguna untuk stakeholder tersebut mendesain strategi apa sih yang harus dijalankan untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, bedanya di model bisnis ini dijelaskan secara ringkas atau dijelaskan secara poin. Bagaimana si bisnis ini dapat menjalankan bisnisnya tersebut lah, seperti itu kasarannya. Intinya untuk bisnis plan itu secara detailnya yang mereka jelaskan dari bisnis model tersebut. Nah, langsung saja apa sih model bisnis itu? Nah, secara singkat tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebuah model bisnis itu menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi atau sebuah bisnis dapat menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, terutama itu produk atau layanan apa sih yang mereka sediakan untuk mereka tawarkan kepada target pasar mereka. Nah, seperti itu. Di model bisnis ini dijabarkanlah. Nah, kemudian, next, terdapat komponen model bisnis. Nah, di sini itu komponen model bisnisnya apa sih yang disediakan oleh model bisnis tersebut atau perusahaan tersebut, kemudian bagaimana caranya mereka membuat mendapatkan pendapatan, kemudian kepada siapakah mereka menawarkan produk mereka tersebut, kemudian bagaimana sih cara mereka itu membuat si
si produk itu gitu atau menciptakan produk tersebut. Kemudian apa perbedaannya model bisnis si bisnis tersebut dibandingkan dengan bisnis yang lain. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ada salah satu tools yang digunakan untuk memetakan bisnis model atau model bisnis. Nah, di sini kita biasanya menggunakan yang namanya model bisnis kanvas atau yang biasa disebut dengan BMC. Nah, apa sih BMC itu? Nah, jadi BMC ini merupakan sebuah kanvas, template, ataupun alat untuk mengembangkan model bisnis baru atau mendokumentasikan model bisnis yang sudah ada. Nah, di bisnis model kanvas ini juga bisa kita itu mengembangkan yang namanya inovasi. Jika perusahaan ingin melakukan yang namanya inovasi, misalkan perusahaan itu sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Kemudian mereka ingin melakukan improvement. Nah, digunakanlah bisnis model kanvas ini untuk memetakan semua elemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, apa aja sih elemennya itu? Nah, elemen pada BMC itu ada 9 blok. Nah, 9 bloknya ini bisa di next. Nah, 9 blok ini itu terdapat value proposition, customer relationship, customer segment, revenue stream, kemudian ada key activities, key resource, key partner, dan cost structure. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada bisnis model kanvas ini terdapat 9 blok, kemudian yang akan dipetakan lah kepada masing-masing blok tersebut. Seperti itu. Nah, untuk masing-masing blok tersebut akan kita bahas secara rinci di sini, basic-basicnya. Nah, yang pertama itu terdapat customer segment. Nah, customer segment ini sendiri sama nih, siapa sih target pasarnya dari bisnis tersebut, dari produk tersebut, atau dari layanan tersebut. Nah, atau biasa disebut juga dengan sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dituju, dilayani, atau yang ingin dijangkau oleh perusahaan. Nah, di sini kita ambil contohnya itu Gojek. Nah, saya yakin sih teman-teman di sini pasti udah tahu Gojek itu apa. Nah, Gojek itu kan merupakan aplikasi atau merupakan sebuah layanan yang dibuat oleh perusahaan teknologi di Indonesia. Nah, mereka itu kan menyediakan angkutan dan bekerja sama dengan yang namanya ojek. Nah, seperti itu. Nah, di sini customer segmennya dari Gojek itu, mereka menyasar pelajar, pekerja, pengguna transportasi publik, dan juga milenial. Nah, di sini milenial itu kan terkenal peka akan yang namanya teknologi. Nah, seperti itu. Dan peka akan yang namanya pembaruan yang sedang tren. Dan juga mencintai yang namanya yang instan dan kemudahan. Makanya di sini Gojek juga menyasar kaum milenial. Seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada value proposition. Nah, value proposition ini merupakan sebuah produk ataupun layanan yang dikeluarkan oleh si bisnis tersebut. Nah, di sini itu misalnya nih, Gojek. Nah, Gojek itu kan dia sebuah nama ya, sebuah nama. Kemudian apa sih yang ditawarkan oleh si Gojek ini gitu kan? Ada nilai apa sih yang diberikan si Gojek ini untuk pelanggannya sehingga layanan tersebut dapat dinikmati oleh pelanggannya. Nah, di sini Gojek itu menyediakan yang namanya transportasi massal yang berkualitas, kemudian adanya multi layanan, bukan hanya ada Gojek, tapi ada Gokar, terus ada GoFood, GoSend, dan segala macam. Kemudian aplikasinya dapat digunakan dengan mudah dan harganya terjangkau. Nah, di sini di value proposition ini juga ditekankan apakah produk atau layanan yang ditawarkan itu dapat memecahkan masalah dan dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan, seperti itu. Nah, di value proposition ini juga bisa dijabarkan mengenai kualitas yang ditawarkan, seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada channel. Nah, di sini itu bahasa awamnya channel itu merupakan saluran atau saluran promosi lah istilahnya. Nah, di channel ini itu menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan segmen customer-nya atau segmen pasarnya. Atau secara kasarnya, bagaimana sih si perusahaan itu dapat menjangkau si target pasarnya sehingga si target pasar ini sadar akan eksistensi dari bisnisnya tersebut. Seperti itu. Nah, di Gojek ini contohnya cara mereka memasarkan atau mempromosikan aplikasi mereka menggunakan aplikasi Gojek, kemudian mereka mengadakan yang namanya iklan, kemudian ada yang namanya testimonial dari customer itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada namanya customer relationship. Nah, ini 11-12 sama yang namanya channel yang udah dibahas tadi. Cuma channel itu cara mendapatkan pelanggan.
Nah, di customer relationship ini bagaimana caranya kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan dari yang namanya channel. Nah, itulah gunanya si customer relationship. Dan juga menjelaskan jenis hubungan apa sih yang dibangun oleh si bisnis atau perusahaan antara segmen customer-nya gitu. Sehingga dapat meningkatkan loyalitas dari customer tersebut. Nah, di Gojek ini contohnya mereka mengadakan yang namanya diskon dan promo. Nah, biasanya kan kita udah menggunakan yang namanya Gojek. Biasanya ada voucher yang muncul kan sebagai kita penggunanya. Kemudian ada lagi nih email newsletter yang biasanya masuk ke email kita pada saat kita registrasi atau sign in ke Gojek. Nah, itu biasanya Gojek juga menyampaikan berita atau promosi ke emailnya kita, seperti itu. Kemudian di aplikasinya Gojek ini juga disediakan berbagai macam fitur yang tujuannya untuk menambah atau memberikan experience kepada pelanggannya. Di mana pada saat pelanggan itu menggunakan fiturnya, mereka merasa terbantu dan merasa mudah dan merasa pekerjaannya dapat dipecahkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, terdapat revenue stream. Nah, revenue stream ini menjelaskan atau mempresentasikan pendapatan apa sajakah yang dihasilkan oleh si bisnis tersebut dari produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jadi, apa ya, semacam saluran pendapatan deh, kayak gitu. Nah, di Gojek ini mereka mendapatkan pendapatan itu exactly dari penggunaan jasa Gojek, kemudian dari pengisian ulang top up saldo GoPay, seperti itu. Lanjut, ini kita pindah ke sisi kirinya bisnis model Canvas. Next. Nah, pada sisi kiri itu ada yang namanya key activities, key resource, key partner, dan cost structure. Nah, di sini itu yang pertama ada key activities. Nah, di key activities ini menggambarkan aktivitas kunci apa sih yang dilakukan oleh si bisnis tersebut. Nah, mulai dari A sampai ke Z. Gitu. Di contoh lain mungkin ada perusahaan yang menciptakan bakwan mungkin ya. Nah, nanti di key activities ini dijelaskan bagaimana caranya mereka mendapatkan bahan baku, bagaimana caranya mereka melakukan produksi, kemudian bagaimana caranya mereka mendeliver atau melakukan transportasi kepada customer-nya. Seperti itu. Intinya aktivitas kunci apa sajakah yang berjalan di bisnis tersebut, sehingga dapat menghasilkan produk dan menjalankan layanannya. Nah, contohnya di Gojek itu, mereka menghubungkan driver dengan penumpang dan juga memanajemen data penggunanya. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada key resource. Nah, key resource ini menjelaskan aset strategis atau aset kunci. Nah, di sini itu berupa sumber daya yang dibutuhkan oleh bisnis, sehingga si bisnis itu dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Apa aja sih sumber daya yang dimiliki oleh si perusahaan ini? Nah, yang intinya yang dimiliki langsung oleh internal perusahaannya. Nah, contohnya di Gojek ini mereka mempunyai Google Maps, kemudian ada aplikasi Gojek, dan juga ada yang namanya server. Dan mungkin ada juga yang namanya karyawan kantor ya, karyawan kantor yang bekerja langsung di pusat Gojeknya. Nah, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya key activities, key partnership. Nah, di key partnership ini juga berhubungan dengan jaringan mitra yang bekerja sama dengan si bisnis tersebut. Jadi yang tadi key resource itu berhubungan dengan sumber daya internal, kalau yang key partnership ini berhubungan dengan yang eksternal. Jadi kepada pihak apa sajakah kita menjalin kerjasama atau bermitra. Kemudian kita punya supplier apa aja nih yang membantu dan bekerja sama dengan pengoperasian si bisnis kita ini. Nah, sebagai contoh di Gojek, mereka itu memiliki mitra pengemudi atau driver, kemudian terdapat supplier atribut driver dan juga penyedia server. Next. Nah, yang terakhir dari 9 blok BMC itu terdapat cost structure. Nah, cost structure ini itu menjelaskan struktur biaya apa saja atau menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan oleh bisnis tersebut sehingga dia dapat menghasilkan nilai dari si perusahaan tersebut gitu. Jadi di cost structure ini di-define biaya apa sajakah yang mereka keluarkan sehingga mereka dapat menjalankan bisnis mereka seperti itu. Nah, di Gojek ini cost structure-nya itu adalah bagi hasil dengan mitra driver, kemudian penyewaan server, biaya API Google Maps, kemudian gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan, perbaikan sistem, dan lain sebagainya. Boleh di next.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bisnis model kanvas dari Gojek. Nah, sebetulnya bisnis model kanvas itu bentukannya seperti ini. Sudah ada template-nya, sudah ada kanvasnya, makanya dinamakan bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini urutannya akan tetap seperti ini teman-teman, nggak bisa diubah. Nah, karena emang udah dari penciptanya. Mmm, Seperti ini, karena ada, apa ya, istilahnya, ada artinya tersendiri lah kenapa penyusunannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sayap kanan itu kan ada yang namanya customer relationship, channel, kemudian ada customer segment, ada revenue stream. Nah, di situ diseimbangkan juga dengan yang namanya sayap kirinya juga, key partner, key activities, key resource, dan cost structure. Jadi, 9 elemen ini itu harus saling keterkaitan, seperti itu. Sehingga bisa dilihat nih, kan ada yang namanya revenue stream atau saluran pendapatan. Bagaimana sih caranya si, perusahaan itu mendapatkan pendapatan? Ya mereka yang pertama harus melakukan promosi, kemudian mereka harus menjelaskan apa sih yang mereka tawarkan dari produk mereka itu, mereka ada produk apa emangnya gitu, ada layanan apa sih emangnya, gitu kan. Kemudian bagaimana cara mereka menjaga loyalitas pelanggan, kemudian target apa yang disasar untuk mereka mendapatkan pendapatan, seperti itu. Nah, untuk key activities, misalnya nih, mereka sudah menjalankan seluruh proses bisnis. Kemudian untuk menjalankan key activities ini, mereka butuh partner yang seperti apa, membutuhkan sumber daya yang seperti apa, untuk menjalankan si activities ini agar berjalan dengan lancar. Nah, itu tidak terlepas dari yang namanya cost structure, makanya di sini harus diseimbangkan. Di bisnis model kanvas ini dijelaskan secara rinci dari masing-masing elemennya, kemudian kita bisa ngelihat nih, apa sih kira-kira yang bisa dikurangi, apa sih yang kira-kira bisa ditambahkan. Seperti itu, sehingga cost structure-nya dapat ditekan, dan kemudian pendapatannya dapat dinaikkan. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu pemahaman atau sharing-sharing mengenai bisnis model kanvas. Secara basic, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki ketertarikan atau keingintahuan yang lebih lanjut mengenai bisnis model kanvas, boleh langsung hubungin aja ke kakak dari tekniknya. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tania atas pemaparan materinya. Benar-benar BMC ini juga bermanfaat banget ya, apalagi gimana ya, memetakan, mengerucutkan apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam memodelkan suatu bisnis gitu. Benar nggak Kak Dwi? Benar banget nih. Oke, selanjutnya habis ini ada apa Kak? Nah, selanjutnya itu kita ada nih something yang gak kalah seru nih, yaitu question and answer. Nah, jadi di sesi ini kita akan membuka pertanyaan nih bagi teman-teman dari materi business plan dan bisnis model kanvas ini. Apakah ada yang ingin bertanya nih? Kita akan memilih 3 pertanyaan. Dan bagi teman-teman nih, teman-teman SMK Telkom nih yang ingin bertanya, akan mendapatkan something nih, yang nggak kayak Yas nih. Something very interesting ya Kak, sangat menarik gitu. Sangat menarik tentunya. Jadi boleh silahkan untuk teman-teman dari SMK Telkom yang emang masih kepo, masih penasaran, atau ada yang nggak paham mengenai materi bisnis plan atau BMC, boleh mengajukan pertanyaannya. Silahkan. Apakah ada teman-teman dari SMK Telkom? Sepertinya nggak ada nih Kak Dwi. Iya nih, kayaknya nggak ada. Sayang nih Mubazir. Oh oke. Siapa boleh perkenalkan namanya? Ya, izin bertanya. Boleh. Saya Zaki Muhammad Hilmi. Iya, Zaki mau nanya apa? Tentang yang technical aspek, Kak. Technical aspek, oke. Ya. Tadi kan udah dijelasin tentang perencanaan biaya depresiasi ya. Pengen tahu lebih dalam lagi tentang perbedaannya gitu antara depresiasi dan lebih dalamnya aja. Kasih Kak.
Sama. Oke, boleh untuk pemateri Kak Dita atau Kak Yoga. Silahkan untuk menjelaskan lebih kepada Zaki. Oke, aku jelasin dikit ya. Aku jelasin lebih detail lagi buat depresiasi. Jadi depresiasi itu tadi kan udah dijelasin mengenai penyusutan itu ya. Jadi intinya tuh jadi misalkan kayak kalian tuh beli mesin untuk produk kalian, misalkan mesin untuk memotong gitu ya, memotong kayu gitu. Nah biasanya tuh kan mesin tuh ketika udah berapa tahun itu misalkan udah mulai gak bisa digunakan lah gitu, udah mulai rusak dan lain-lainnya. Itu tuh jadi sebelum sampai ke rusak dan dia nggak bisa dijual lagi gitu ya, kalau udah nggak punya nilai, kita hitung dulu kira-kira untuk setiap tahunnya ini dari nilai, dari misalkan kalian beli mesin pemotong 10 juta, tiap tahun ini ada penyusutan berapa nih, hingga misalkan sampai 5 tahun ada penyusutannya sampai berapa kayak gitu. Nah nanti dari situ, dari penyusutan itu juga bisa tahu dari nilai dari si produknya ini, si nilai mesinnya ini kira-kira sampai turun sampai berapa. Misalkan 10 juta itu nilainya turun sampai 2 juta gitu. Nah jadi nilai 22 juta itu mungkin si alat potong ini masih bisa digunakan tapi punya nilai. Cuman kalau misalkan masih digunakan untuk produksi lagi, dia kurang maksimal. Nah, dengan kita tahu depresiasi ini, mesinnya itu bisa dijual lagi gitu. Bisa dijual lagi dengan nilai sisa tadi 2 juta itu misalnya nilai depresiasinya. Terus buat tadi itu depresiasi itu ada 3 kan ya. Nah, itu pun ada beda-beda lagi depresiasinya. Misalkan tadi depresiasi buat SOYD, SLD itu perbedaannya misalkan nilai penyusutannya. Nah, penyusutannya itu jadi ada depresiasi yang SOYD itu nilai penyusutan tiap tahun itu berbeda. Misal tahun ini turun 2 juta, tahun selanjutnya turun 1 juta, terus beda-beda tiap tahunnya. Kalau untuk SLD itu tiap tahunnya penyusutannya selalu sama, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu sampai akhir kayak gitu. Jadi untuk depresiasi aku bisa jelasin segitu dulu. Untuk Zaki ada yang masih belum dimengerti buat depresiasi? Udah cukup, Pak. Makasih. Ya, udah jelas. Oke, semoga bermanfaat ya jawaban dari aku. Ya, kasih Kak. Oke, terima kasih Zaki dan Kak Dita. Apakah dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Apakah ada lagi teman-teman? Tadi Zaki udah bagus banget tuh pertanyaannya tuh. Kira-kira dari teman SMK Telkom ada yang ingin bertanya lagi? Apa udah pada ngerti nih? Masih malu-malu nih Kak kayaknya Kak. Jangan malu-malu dong, kita kan tadi udah kenalan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Azza Kumara dari SMK Telkom Bandung. Halo Nur. Halo Kakak. Saya ada sedikit pertanyaan. Pas ada tahap ke-6 itu kan membuat marketing plan ya Kak ya. Nah kan apa sih namanya? Dalam situasi pandemi begini kan kayak mungkin banyak ya cara-cara online gitu buat kita untuk memperkenalkan atau mempromosikan barang atau produk atau jasa yang akan kita jual gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana sih cara yang bagus untuk mempromosikan barang atau jasa kita secara online tersebut dalam situasi pandemi yang sekarang ini gitu Kak. Itu sih yang saya mau tanyain. Terima kasih. Sama, keren banget pertanyaannya Nurul. Boleh untuk Kak Fahmi? Ya, terima kasih Nurul. Kalau tadi inti pertanyaannya tuh gimana cara mempromosikan bisnis secara online gitu ya? Oke. Nah iya. Ya, nah itu dia di era pandemi ini yang benar banget tadi kata Nurul lagi serba susah. Entah itu jualan atau mungkin produksi atau kawan-kawannya. Nah di situ sebetulnya salah satu jalan keluar dari masalah pandemi bagi perusahaan-perusahaan itu adalah menekankan masalah marketingnya.
Dan emang tadi benar banget kayak kata Nurul kan, marketing pun terkendala di saat ini, dan itulah mengapa belakangan ini tuh lagi gencar-gencar banget perusahaan nekenin buat masalah digital marketing. Digital marketing tuh ada beberapa lagi cabangnya, ada SEO, ada mungkin bisa di Google ya, saya kurang tahu kalau lebih dalamnya. Pokoknya digital marketing tuh ada banyak cabangnya. Dan salah satu strategi perusahaan yang paling banyak digunakan saat ini adalah membuka peluang magang di bidang marketing. Tahu dari mana? Soalnya emang banyak, misalkan kalian cari di magang.id di Instagram misalkan. Nah, di situ kan banyak banget dibuka lowongan sebagai copywriter kah, atau mungkin digital marketer, walaupun mereka nggak punya pengalaman, tapi mereka mungkin menguasai salah satu tools. Nah, itu tenaganya bisa digunakan untuk buat ningkatin tingkat marketing perusahaan. Terus juga selain si orang-orang magang ini bisa ngebantu, mereka juga upahnya rendah. Kalau misalkan anak-anak magang kan dikasih kompensasi sedikit pun mereka udah senang. Nah, makanya itu salah satu strategi perusahaan juga, walaupun harusnya nggak ditiru ya, tapi itulah yang terjadi di dunia saat ini. Terima kasih Nurul buat pertanyaannya. Mungkin ada yang mau tanyain lagi? Terima kasih Kak jawabannya. Ya, terima kasih juga. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan punya ketertarikan di dunia digital marketing, itu bagus banget, soalnya emang lagi dimaksimalin di waktu belakangan ini. Dan emang dengan keadaan pandemi ini kan sifat orang tuh berubah lebih ke sudut pandang digital. Nah, makanya buat para digital marketer ini bakal lebih laris lah gitu, laris buat masalah pekerjaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Kak Fahmi nih jawabannya. Apakah Nurul masih ada pertanyaan lagi? Kira-kira tambahan untuk Kak Fahmi? Cukup Kak, alhamdulillah sudah paham. Terima kasih Kak. Oke. Oke, untuk yang lain apakah masih ada yang mau bertanya? Masih sisa satu lagi loh. Ya Kak. Oke, nah, boleh. Waduh, antusias sekali ya. Boleh, boleh. Perkenalkan dulu namanya. Ya, nama saya Muhammad Syafiq Abdul Rahim dari SMK Telkom Bandung. Halo, jadi gini Syafiq. Kak. Oke. Halo Kak. Jadi gini, kan saya lagi berusaha buat bikin usaha gitu. Jadi saya di sini mikirnya fokusnya tuh ke usaha kaos. Ada nggak sih cara-cara awal gitu, dan saya kan juga baru mau nyoba gitu Kak, belum paham benar soal bisnis. Saran-saran gitu dong Kak. Oke, bagus banget pertanyaannya. Saran-saran untuk memulai bisnis ya? Saran-saran ya, startup gitu jatuhnya ya, kayak ya. Iya. Oke, untuk teman-teman dari asisten yang sudah memulai bisnisnya, apakah ada yang mau memberikan tips and trick kepada Syafiq? Boleh, aku mungkin mau sedikit ngasih insight ya. Ya. Oke. Aku mau ngasih insight sedikit buat siapa tadi namanya, maaf, Muhammad Syafiq Kak. Nah, buat Syafiq. Nah, biasanya di sini kan tadi kamu nyebutin nih, kamu ingin berjualan atau berbisnis itu kaos ya, bidang clothing. Iya, Nah, di situ kamu harus menentukan dulu nih si target pasar seperti apa sih yang kamu sasar kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu tahu yang Eigner, itu kan dia juga clothing, terus perlengkapan kayak tas, segala macam kayak gitu kan. Nah, dia menargetkan dulu nih pasarnya semacam orang yang suka berpetualang seperti itu. Jadi mereka itu menyediakan kaos untuk orang berpetualang yang mungkin menyerap keringat, terus yang menghalangi bau badan gitu kan, untuk aktivitas luar lah, aktivitas outdoor, untuk spesifikasi orang yang mencintai yang namanya petualangan.
Nah, di situ dia tahu nih customer-nya itu seperti apa keinginannya. Nah, makanya dia langsung mencetuskan ide kira-kira produk apa saja sih yang harus dia sediakan kayak gitu. Jika dia ingin clothing, kemudian clothing seperti apa sih yang dapat memenuhi kebutuhan dari target pasarnya tersebut. Seperti itu. Atau kamu kalau ingin langsung stick to the point langsung ke value-nya ya, atau yang ingin kamu jual, produk yang ingin kamu pasarkan. Nah, kamu udah tahu nih, ini kaos. Nah, kamu bisa cari nih benchmarking dengan bisnis-bisnis lain. Nah, kalau aku saranin, kamu bisa benchmarking ke luar negeri, di mana biasanya orang-orang luar negeri itu trennya lebih duluan dibanding orang Indonesia. Nah, nanti baru tuh trending dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, kemudian di Indonesia mulai trending, baru naik si perusahaan tersebut. Nah, kamu kalau bisa benchmarking nih, kira-kira kaos seperti apa yang lagi tren, clothing lagi seperti apa yang lagi tren, kemudian nanti kamu adaptasi atau mungkin kamu bisa melakukan inovasi kayak gitu. Dan juga kamu juga menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kamu. Seperti itu saran aku. Oke Kak, makasih. Waduh, mantap banget. Sharing tadi dari Katania ya. Apakah dari Muhammad Syafiq masih ada yang ingin dipertanyakan? Masih ada yang ganjel nih? Masih ada yang kurang nih apa? Ada atau udah cukup nih? Insya Allah cukup Kak. Oke. Ya, alhamdulillah. Semoga sukses ya Syafiq. Bisnisnya, amin. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungin lewat koordinator kalian yang udah komunikasi terus sama Kak Egi ya. Nanti sama Kak Egi dihubungin. Oke. Karena udah 3 pertanyaan, maka selanjutnya ada apa nih Kak Dwi? Aduh, karena sudah 3 pertanyaan, jadi sedikit sedih ya Kak Yayas ya, karena sudah mengakhiri si sesi question and answer ini gitu. Iya. Oke, selanjutnya mungkin boleh next jadi slide, next. Kak Fajar. Nah, setelah kalian mendengarkan pemaparan materi dari kakak-kakaknya tadi, sekarang di sini ada study case yang nanti akan kalian analisis, yang akan kalian kerjakan menggunakan bisnis model Canvas yang udah Katania tadi jelasin. Di sini aku bacain ya study case-nya. Jadi di sini Keanu ingin membuat sebuah brand minuman lokal kekinian ala Jepang yang biasa disebut dengan boba. Sebelum bisnisnya berjalan, Keanu harus merancang sebuah model bisnis agar bisnis minumannya dapat berjalan dengan baik. Bantulah Keanu menciptakan nilai apa saja yang bisa ditawarkan kepada pelanggan, target pelanggan, media promosi yang digunakan, cara mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas perusahaan, sumber daya yang dibutuhkan, mitra untuk bekerja sama, dan biaya yang akan dikeluarkan. Tuangkanlah 9 elemen tersebut ke dalam bisnis model Canvas. Nanti untuk template bisnis model Canvasnya sudah ada di drive yang dikirim sama Kak Egi tadi. Oke. Boleh next? Maaf ya teman-teman, ada suara petir geluduk. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pembagian kelompok untuk pengerjaan study case yang tentang Keanu tadi. Nah, di sini buat teman-teman boleh lihat nama-namanya ada di kelompok berapa. Jadi nanti teman-teman bakal dibagi ke breakout room sesuai kelompoknya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang rasa masuk breakout room yang bukan kelompoknya, nggak apa-apa, berarti sama kita kalian ditaruh di kelompok situ gitu. Dan nanti di sini dalam pengerjaan study case-nya di breakout room-nya kalian nggak akan sendiri kok teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung nanti, karena nanti bakal ada teman-teman juga dari riset grup Tekmi Lab, yaitu RSCM senior dan RSCM junior, dan juga akan ditemani oleh asisten-asisten dari Tekmi Lab itu sendiri. Gitu. Untuk ketentuannya boleh dijelaskan Kak Dwi? Iya, jadi untuk teman-teman juga diingatkan ya,
Jadi kita akan melakukan sharing tentang study case study itu selama 20 menit. Jadi nanti teman-teman tinggal join ke room breakout room-nya, sehingga nanti 20 menit setelah kalian berada di breakout room, itu akan otomatis balik lagi ke room awal ini. Jadi untuk teman-teman diingatkan banget, untuk waktunya akan berarti kalau kita breakout room di 2.30, berarti kita akan join lagi ke room utama ini di 2.50. Oke, mungkin untuk pengiriman akan bisa kalian upload di Google Drive yang sudah Kak Egi kirimkan ke koordinator kalian. Mungkin sekian. Nah, jadi teman-teman nanti dari 5 kelompok ini akan diambil 2 kelompok terbaik. Nah, 2 kelompok terbaik ini akan menjadi kelompok yang sangat beruntung karena ada hadiah spesial lagi nih nanti dari kita. Jadi buat teman-teman bisa mengerjakan study case ini dengan sebisa mungkin ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang mungkin ya Kak Dwi breakout room-nya. Iya, pastinya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu 20 menit lagi. Untuk 2 kelompok terpilih, boleh melakukan presentasinya ya. Nanti dari presentasinya ini akan kita pilih yang mana yang pemenang pertama dan yang pemenang kedua. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Kita tanya dulu kepada sang juri siapa yang akan menjadi 2 BMC terbaik. Oke, sudah ada nih sepertinya Kak Dwi. Untuk yang presentasi pertama siapa nih Kak? Iya, betul banget nih. Kita sudah menemukan 2 nih dari hasil pengerjaan kalian nih. Mungkin langsung saja ke siapa dulu ya? Mungkin ya Kak Yayas ya? Boleh ke kelompok 5. Boleh Oke, kelompok 5. Kelompok 5 boleh melakukan share screen pengerjaan dari BMC ini, dan teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikannya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Ya udah kelihatan Kak. Sudah. Oke. Ya, jadi di sini kami kelompok 5, ada saya Zaki, terus ada Angel, ada Rehan, sama satu lagi Didan. Nah ya. Jadi untuk customer segmen ya, kan pengertiannya tadi teh target marketnya untuk siapa. Nah kami di sini teruntuk pelajar dan pecinta minuman manis, ya. Dan juga generasi lebih ke milenial sampai ke Gen Z. Gitu. Lalu yang kedua ada value proposition. Ya itu ya. Nah di sini kami ingin dapat memberikan minuman yang cepat saji, praktis, harga terjangkau, dan dapat mengenyangkan juga. Jadi
di samping kan kalau minuman lain yang nggak ada bobanya itu kan cuma minuman doang gitu. Nah di sini bobanya ini kita pingin kayak anu ini biar bisa ngenyangin juga gitu. Jadi kayak cemilan juga gitu. Tapi di samping juga ada minumannya gitu. Lalu untuk channelnya bakal memasang poster, terus testimoni juga dari orang-orang yang sudah mencoba, lalu juga iklan melalui media sosial seperti Instagram. Lalu untuk key resource-nya ya ada lapak penjualan dan juga melalui aplikasi ojek online gitu. Misalnya lewat GoFood, lewat GrabFood. Gitu. Terus untuk key partners-nya itu adalah supplier bahan-bahan minumannya, ya kayak buat bobanya tadi kan, buat tepungnya, terus rasa-rasa varian-variannya, dan juga penyedia lapak jualannya gitu. Ya itu sih. Terus udah gitu tadi. Ada yang mau ditambahkan teman-teman kelompok? Mungkin kalau untuk channelnya, kenapa masih di media sosial? Kalau iklan di TV atau di apa gitu kan belum bisa, soalnya ini tuh masih bisnis kecil, belum bisnis besar kayak Gojek atau apa gitu. Oke, apakah masih ada yang mau ditambahkan lagi dari kelompok 5? Oke, sebentar Kak. Oke. Ya mungkin paling segitu aja dulu Kak. Soalnya yang lainnya belum sempat kepikiran lagi. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih kelompok 5. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada kakak-kakak asisten, apakah ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 5 ini? Menanggapi boleh, masukan boleh tuh. Nah, si ini Zaki bisa untuk melakukan share screen lagi. Oh ya, sebentar. Ya, sudah ada. Oke, sebelumnya apresiasi dulu buat kelompoknya Zaki karena ini udah bagus banget buat kalian sebagai pemula. Di sini aku ngelihatnya yang kalian isi itu udah kalian pahamin gitu ya. Nah, di sini itu paling kalian yang masih kosong itu di bagian key activities, cost structure sama pendapatannya atau revenue stream. Nah, di cost structure itu nanti kalian definisiin aja nih biaya-biaya apa aja yang bakal kalian keluarin. Nah, buat revenue stream-nya, pendapatan apa aja sih yang kalian dapatkan, terutama dari penjualan si boba itu kan, yang paling penting. Nah, key activities-nya itu ntar kalian jelasin lah bagaimana proses bisnis dari si perusahaan ini tersebut. Nah, yang mau aku tekanin di value proposition, di sini kan kalian ngejelasin dapat memberikan minuman yang cepat saji, praktis, harga terjangkau, dan dapat mengenyangkan. Nah, di sini jangan lupa disebutin nih minuman yang kalian tawarkan itu apa. Kemudian nanti baru di breakdown sedikit minumannya yang cepat saji, terus harga terjangkau gitu. Dipisahin aja harga terjangkau, cepat saji, praktis kayak gitu. Jadi dibikin lagi poin-poinnya kayak gitu. Gitu aja sih dari aku. Thank you ya, keren. Semangat terus. Oke. Ya, kasih Kak atas masukannya. Sama-sama. Dikasih tepuk tangan sama Kak Tania. Tepuk tangan. Keren. Terima kasih kelompok 5. Oke, selanjutnya gimana nih Kak Dwi? Ada selanjutnya. Kelompok yang mana kelompok nih? yang kedua. Ini udah dong. Stop share screen. Oke, iya. Boleh Stop aja. Kan kita ada 2 terbaik nih Kak Yayas. Nah berarti ada 1 lagi nih yang belum presentasi dari kelompok
terbaik juga nih. Bisa langsung saja, yaitu presentasi kedua. Oke. Presentasi kedua itu kelompok berapa, Kak? Karena tadi kayaknya sudah menyebutkan untuk presentasi kelompok yang pertama, jadi di sini saya akan menyebutkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok 2 nih, sesuai dengan presentasi kedua. Gitu. Jadi kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Silahkan kelompok 2. Share screen-nya udah kelihatan belum ya, Kak? Udah. Oh iya. Tulisannya kira-kira kelihatan nggak ya? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang business model canvas kita yang sudah kita diskusikan tadi. Dimulai dari key partners. Yang pertama, mitra yang tepat untuk bisnis Keanu adalah pemasok tepung tapioka, perusahaan pemanis buatan, toko plastik, dan TV printing. Jadi dari boba yang kita buat itu terbuat pasti dari tepung tapioka. Dengan begitu kita harus bisa punya partner dari pemasok tepung tapioka tersebut. Dan juga yang kedua, perusahaan pemanis yang akan jadi bahan dalam pembuatan minuman kita nanti. Terus yang ketiga ada toko plastik, itu yang akan jadi kayak untuk kemasan-kemasan, untuk yang barang yang kita jual nanti. Dan yang terakhir CV printing itu tuh untuk kayak kita tuh bikin brosur atau apa untuk aktivitas marketing kita, mempromosikan produk kita. Terus yang kedua ada key activities, yaitu produk yang dijual Keanu adalah harga lebih murah dengan produk lain yang sudah ada, rasa yang lebih enak. Terus yang kedua kita akan melakukan kegiatan promosi di TikTok dengan cara ya membuat foto dan video, dan kita akan men-share video foto tersebut di TikTok, Instagram, karena kan dalam situasi online begini kan salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu kita pasti dekat dengan media sosial kan, yaitu kita juga pasti menujunya ke sana, ke Instagram dan TikTok. Terus yang ketiga ada value proposition, yaitu mendesain kemasan dengan semenarik mungkin agar target pasar tertarik untuk membeli dan mencoba minuman tersebut. Terus yang kedua, kita menyediakan musola, karena terkadang ada kayak tempat-tempat kafe ataupun apa itu jarang sekali menyediakan kayak tempat kita untuk ibadah atau apa. Karena ketika kita mau bermain sama teman atau kita melakukan suatu aktivitas di luar, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Jadi kita menyediakan itu untuk mempermudah pelanggan kita untuk melaksanakan ibadah. Terus yang ketiga, pelayanan yang ramah. Tentu saja ketika kita dalam penjualan ataupun apapun, kita harus memberikan pelayanan yang ramah agar pelanggan bisa nyaman dengan fasilitas yang sudah kita sediakan. Terus yang keempat, kita menyediakan pembayaran ShopeePay, Dana, debit. Jadi di sini kita bukan hanya menyediakan pembayaran tunai gitu, tapi kita juga di sini menyediakan pelayanan pembayaran digital yang melalui ShopeePay, Dana, dan debit. Terus ada customer relationships. Yang pertama, diskon dan promo. Terus yang kedua, menghadirkan produk ke dalam aplikasi startup seperti GoFood atau GrabFood. Terus yang ketiga, membuat membership dengan memberikan bonus kepada anggotanya. Terus yang kelima, customer segments. Tentu saja pelajar sekolah, pekerja, anak-anak, remaja, orang tua, traveler, pecinta eksperimen baru. Lalu yang keenam ada key resource, yaitu ada kit interior dengan desain tropis. Jadi kita mendesain tempat kita berjualan itu
dengan desain yang tropis. Terus dengan desain tropis tersebut, jadi orang-orang tuh pelanggan kita tuh akan tertarik, dijadikanlah tempat itu sebagai spot foto untuk mereka foto. Terus yang ketiga, menu makanan ringan. Bukan hanya minuman, kita juga menyediakan makanan-makanan ringan lainnya yang bisa menemani si pelanggan minum minuman kita. Terus yang selanjutnya kita menyediakan WiFi. Karena anak zaman sekarang, remaja ataupun apapun nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Jadi di sini kita menyediakan WiFi agar si pelanggan-pelanggan kita itu bisa menikmati internet sambil menikmati produk yang kita sediakan, minuman dan makanan ringan tadi. Terus yang selanjutnya musola yang sudah tadi saya jelaskan. Terus kita juga menyediakan toilet, jangan lupa toilet. Terus ada channel, yaitu berupa jasa antar seperti Gojek misalnya, bisa juga menggunakan cara testimoni kepada customer, juga bisa menggunakan poster, lalu kita juga bermitra dengan Shopee Pay. Lalu ke bawah ada cost structure. Pertama, kita akan membagi hasil pendapatan dengan partner kerja kita, itu sudah pasti. Kita akan membagikan pendapatan kita berbagi rata dengan partner-partner yang lain. Terus yang kedua tentu saja ada biaya WiFi. Terus yang ketiga biaya untuk pembelian interior yang tropis tadi. Terus yang keempat biaya untuk alat karaoke. Terus ada biaya alat dan bahan untuk minuman. Terus revenue streams-nya itu tadi ada spot foto, ada layanan karaoke, terus ada toilet. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kira-kira ada tambahan nggak dari teman-teman yang lain? Gimana? Cukup. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, presentasi yang sangat baik banget tadi dari Nurul. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman asisten ada masukan untuk kelompok 2 ini atau teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin untuk teman-teman RSCM boleh juga. Saya boleh nambahin. Oh iya, boleh. Oke. Oke, paling ya untuk selebihnya udah bagus ya, lengkap. Paling di revenue stream nanti ditambahkan itu kan revenue ya, aliran uang masuk, ditambahkan yang utamanya dulu, jadi dari penjualan produk ya, seperti itu. Karena kalian kan menjual produk ya, jadi untuk cash in-nya pasti ya dari hasil penjualan produk atau jasa tersebut. Paling itu sih, selebihnya udah keren banget lah. Terima kasih Kak masukannya. Sama-sama. Baik, apakah ada lagi untuk kakak-kakak yang mau ingin memberikan masukan atau tanggapan? Boleh deh aku lagi sedikit. Di sini aku mau ngasih saran sih buat semuanya, bukan cuma buat kelompok berapa ini, kelompok 2 aja, tapi buat semuanya. Nah, bisnis model kanvas ini teman-teman ngejabarinnya itu per poin ya. Jadi nanti ketika investor kalian baca atau nanti pihak eksternal membaca, mereka bisa ngelihat nih masing-masing structure yang udah kalian bikin itu gitu. Nah, jadi nanti biasanya narasinya itu dibikin lagi di bawahnya. Nah, jenis bisnis model kanvas ini kalian cukup bikin per poin aja. Seperti itu. Nah, untuk presentasinya, jangan lupa yang dijelasin itu value proposition-nya dulu.
nanti baru apa sih yang kalian tawarin kayak gitu. Nanti baru ke customer segment, kemudian baru seterusnya gitu. Yang penting yang awal dijelaskan itu value proposition, kemudian customer segmentnya kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke sisi kiri yang key partner, key activities, key resource sama cost structure, jangan lupa revenue stream dulu yang dijelasin gitu, karena dia termasuk ke sayap kanannya gitu, sebelah kanannya. Jadi di kanannya dulu yang dijelasin, baru sebelah kiri yang dijelasin. Kayak gitu. Nah, di sini paling aku juga mau ngomen yang revenue stream. Itu benar tadi yang kata Kak Barkah, yang dijabarin itu pendapatan utamanya dulu. Nah, di sini kan kalian ada yang namanya spot foto sama layanan karaoke. Nah, itu bisa kalian masukin sebagai value proposition kalian. Kenapa value proposition juga? Karena itu kan layanan juga tuh yang membuat pendapatan kalian naik kayak gitu. Jadi si customer itu bisa sadar kalau misalnya kalian itu nggak cuma menawarkan layanan A, tapi ada layanan B dan C juga sebagai pendukungnya, kayak gitu. Cuma perlu diperhatikan lagi untuk setiap value yang kalian buat itu harus diperhatikan biaya yang kalian keluarkan gitu. Sementara kan kalian berfokusnya di sini harusnya ke minuman dulu aja ya gitu. Mungkin nanti bisa diperhitungkan, bisa dilakukan lagi inovasi kayak gitu. Sebenarnya bisnis model kanvas ini atau model bisnis ini nggak stuck di satu kali aja gitu. Ketika kalian baru memulai bisnis, itu kalian bisa bikin. Nah, ketika bisnis kalian sudah berjalan dan kalian ingin melakukan inovasi, kalian bisa bikin lagi. Nah, kalau kalian ngerasa perusahaan kalian udah settle dan butuh perubahan dan menawarkan value proposition baru, barulah kalian tambahkan gitu revenue yang lain atau value proposition yang lain. Ketika kalian ngerasa value proposition kalian ini udah mantep gitu atau enggak masih kurang nih, masih ada yang harus perlu diimprove kayak gitu. Itu yang paling juga ini nih yang di channel aku juga baca berupa jasa antar seperti Gojek. Nah, kalau misalnya jasa antar seperti Gojek ini nggak masuk ke channel, harusnya masuknya ke partner gitu ya. Yang aku tangkap ini, aku ngebacanya kalian menggunakan jasa Gojek itu sebagai partner gitu. Mungkin ya bisa GoFood dan segala macam itu kan. Nah, kalau misalnya channel itu kalian menggunakan entah itu TV, radio, kemudian word of mouth gitu ya. Menggunakan power omongan orang gitu atau endorse segala macam gitu untuk menarik si target pasar kalian gitu. Kalau misalnya masih bingung nih bedanya customer relationship sama channel, contohnya ya, channel itu cara kalian mendapatkan pelanggan. Customer relationship itu caranya kalian mempertahankan pelanggan. Pelanggan kalian udah ada nih, tinggal gimana caranya menjaga biar mereka loyal aja, kayak gitu. Gitu sih dari aku. Buat yang lain juga, jangan berkecil hati buat kelompok 1 sama seterusnya. Punya kalian udah bagus, udah keren banget. Makasih buat usahanya, jangan lupa belajar terus. Karena ini bakal bermanfaat banget buat kalian. Gitu, terima kasih. Keren. Buat kelompok 2. Terima kasih, Kak. Waduh, tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2. Oke, boleh nih kembali ke share screen-nya. Nah, setelah ini ada apa nih, Kak Dwi? Waduh, ada apa nih ya? Setelah ini ya. Boleh kita lihat, Kak Fajar. Kita lihat. Kak Fajar bisa di next. Waduh, apa nih Kak? Ini jadi kita sudah mulai ke penghujung acara nih. Di sini di mana kita akan memberitahu kepada kalian, memberitahu apa Kak? Memberitahu sesuai judulnya nih, awarding. Waduh. Jadi di sini nanti kita akan kasih tahu siapa aja yang kelompok mana yang menjadi pemenang pertama dan kelompok mana yang akan menjadi pemenang kedua. Sebenarnya sih kalau menurut aku nih Kak Dwi udah bagus-bagus banget tadi. Ya udah bagus-bagus kok. Dari 2 kelompoknya, apalagi kan baru pertama kali ya tahu materi tentang BMC ini. Jadi udah keren banget sih sebenarnya kalau menurut aku. Udah dapat pengalaman baru lah yang bagus banget. Iya, betul. Sama masukan-masukan dari kakak-kakaknya tadi mungkin boleh untuk dipahami dan diterapkan ke depannya. Oke. Kita next aja kali ya Kak Dwi. Kita next. Untuk pengumumannya. Oke, silakan Kak Fajar.
Silahkan Kak Fajar untuk di next slide aja. Kita bakal tahu nih. Nah, jadi untuk pemenang kelompok 1 Best BMC pada acara Pengmas kali ini yaitu kelompok 5. Waduh, tepuk tangannya boleh untuk teman-teman. Congratulations kelompok 5. Untuk kelompok 5 nih bisa menyampaikan pesan-kesannya ya Kak Yayas ya. Betul sekali. Silakan kelompok 5 untuk perwakilan. Perwakilannya. Iya, halo Kak. Halo. Silakan Zaki. Tahu Kak. Aduh ya, pertama-tama makasih buat jadi pemenang. Sebenarnya nggak nyangka ya. Ya, terus makasih juga buat hari ini pelatihannya. Untuk saya pribadi sendiri, saya tertarik ya tentang bisnis ini gitu. Terus juga ya makasih buat semuanya yang udah yang udah nyelenggarain ini. Ya. Sama-sama. Terima kasih juga Zaki dan teman-teman udah menjadi partisipan di acara kita hari ini. Selamat ya teman-teman. Selamat untuk Zaki dan teman-teman kelompok 5. Ya, nanti untuk hadiahnya boleh kalian kontak yang tadi koordinator kalian yang udah koordinasi sama Kak Egi. Pokoknya yang udah koordinasi sama Kak Egi. Oke. Boleh selanjutnya Kak Dwi. Oke, selanjutnya ini adalah pemenang kedua nih. Pemenang kedua. Nah, sudah pasti ketahuan ya Kak. Udah pasti ketahuan sih ya. Iya. Kan 2 kelompok yang ini presentasi kan. Aduh. Ya sudah. Ya mari udah, kita kita sambut lanjut mungkin aja. ya Kak. Iya, ke kelompok 2 untuk di posisi kedua BMC terbaik nih. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk perwakilan kelompok 2. Iya Kak. Alhamdulillah, terima kasih buat kakak-kakak semua yang dari awal tadi udah ngasih banyak bimbingan, ilmu buat kita semua. Dan juga hari ini tuh kayak benar-benar gimana ya, soal bisnis tuh emang benar-benar menarik sih. Karena kita kan sebagai di usia muda ini kan kayak waktu yang tepat gitu untuk kita untuk memulai sebuah usaha biar nanti di masa depannya kita bisa nikmatin hasil dari usaha kita gitu. Kayak benar-benar bermanfaat banget hari ini semua yang kakak udah kasih tahu ke kita. Kita benar-benar terima kasih dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih pokoknya. Terima kasih Kak. Itu aja sih. Sama-sama, terima kasih juga Nurul. Iya Kak, terima kasih kembali. Semoga benar-benar berguna ya untuk teman-teman semua. Oke, boleh ke acara selanjutnya Kak Fajar? Oke. Untuk acara selanjutnya ini, karena kita benar-benar udah di penghujung acara, maka dari itu boleh banget nih kita sesi foto dulu yuk teman-teman semuanya pada on cam untuk kenang-kenangan dari hari Pengmas ini. Aduh, udah mau di akhir ya Kak? Iya nih. Ya. Sedih. Ya mungkin bisa kita on cam lagi semua ya sama teman-teman dari SMK Telkom. Tapi yang pastinya untuk teman-teman ya jangan berkecil hati. Kita mungkin kalau berjodoh bakal ketemu lagi gitu. Ya nggak kayak ya? Ada nggak tuh yang mau berjodoh sama Kak Dwi? Mungkin sedikit ya sebelum ini pesannya untuk teman-teman SMK Telkom juga jangan lupa untuk belajar lagi nih ke bisnis ini. Jangan sampai di sini aja ilmunya. Jadi kita harap buat teman-teman SMK Telkom juga lebih giat lagi belajarnya tentang bisnis ini, lebih didalamin lagi biar
masih muda ini, mumpung masih muda, kita memulai bisnis lagi nih, biar lebih jago bisnisnya. Oke, untuk sesi foto, apakah sudah siap ini? Kayak gaya teknik ya teman-teman, kayak Iya dong, harus gaya teknik kita. Untuk perwakilan dari ONM, apakah ada yang sudah siap untuk? Oke, aku hitung ya. Oke. Siap-siap teman-teman. Karena ini ada 2 layar, jadi 2 kali ya. Tahan dulu gaya itunya, gaya tekniknya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya guys. Oke, layar satunya. Senyum 1, 2, 3. Oke. Mungkin gaya bebas bisa kali ya. Boleh banget. Ayo teman-teman. Pasti cewek-cewek banyak gaya dagu nih. Pertama layar yang ke-1 ya. 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah deh. Kasih. Oke, terima kasih Kak Mira. Oke, Kak Fajar boleh di-share screen lagi, Kak? Karena setelah ini kita akan melakukan pengisian presensi dari teman-teman SMK Telkom. Nah, jadi buat teman-teman boleh klik atau mengisi link dari yang ada di layar atau yang ada di kolom chat. Jadi nanti teman-teman kita kasih waktu selama 3 menit untuk ngisi. Dan untuk teman-teman yang ngisi dan mengikuti acara ini sampai akhir, kita ada oleh-oleh buat kalian nih. Makanya buat teman-teman, jadi kita tunggu teman-teman ngisi link ini sekarang ya kan? Menarik nggak Kawi? Oleh-oleh dari kita ini? Pastinya menarik, oleh-oleh dari Laboratorium Tekmi ini mah pasti menarik. Betul sekali. Intinya sangat bermanfaat. Pokoknya kita kasih waktu 3 menit ya. Untuk teman-teman yang udah selesai mengisi linknya, boleh ini kasih reaction gini nih. Gimana nih teman-teman, apakah sudah menyelesaikan sesi absennya nih? Udah semua? Baru 1 orang nih Kak Dwi yang ngasih reaction. Coba kita cek 1 orang ya. Teman-teman kalau nggak mengisi, takutnya nanti kita nggak kirim oleh-olehnya gitu loh. Iya, nggak bisa kita kirimnya ya. Iya, sayang banget. Mubazir. Baru 12 orang nih yang respon. Ayo sisanya, sayang nih. Buat kenang-kenangan dari kita. Kenang-kenangan yang sangat bermanfaat. Oke, karena waktunya sudah habis ya, Kak? Iya, betul banget. Udah habis nih. Tadi udah 2 menit ya kita kasih waktu. Oke. Boleh kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Oke, karena kita udah di penghujung acara banget nih. Udah foto tadi kan, udah presensi juga untuk teman-teman. Nah, sekarang ada sesi penyerahan sertifikat nih kepada perwakilan OSIS SMK Telkom Bandung nih. Jadi untuk perwakilannya boleh. Dan untuk Kak Fajar, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh Kak Fajar untuk menyerahkan sertifikat ini.
untuk teman-teman SMK Telkom? Untuk perwakilan OSIS SMK Telkom juga boleh nih untuk ngasih reaction biar di-pin. Oke, silakan Kak Fajar, boleh untuk diserahkan sertifikatnya. Oke, cek. Kedengeran kan ya suaranya ya? Oke. Sebelumnya saya perwakilan dari Tekmin mengucapkan terima kasih kepada SMK Telkom, OSIS SMK Telkom atas ketersediaannya sebagai partisipan dalam acara kegiatan Pengmas ini. Sekali lagi semoga ilmu yang telah kami sharing sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk teman-teman dari OSIS SMK Telkom Bandung. Sebagai tanda terima kasih kami, berikut merupakan sertifikat yang kami berikan kepada OSIS SMK Telkom Bandung sebagai atas partisipasinya di acara Pengmas ini. Iya, terima kasih sekali lagi buat acara hari ini. Sertifikatnya kami terima. Saya sebagai perwakilan dari OSIS SMK Telkom Bandung. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat Fakultas Rekayasa Industri ya, Kak. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama, dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih untuk Kak Fajar dan Zaki selaku perwakilan dari SMK Telkom. Ini benar-benar udah di penghujung acara ya, Kak Dwi? Iya, benar banget. Ini udah di penghujung acara banget ini mah. Jadi mungkin bisa di next lagi nih ya untuk presentasinya. Oke nih, kita udah benar-benar di penghujung acara nih. Karena mungkin tadi kita awali dengan doa. Marilah kita sebelum menutup acara ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Jadi, udah mau berpisah ya, kayak ya. Iya. Ya. Baru ketemu udah berpisah. Makasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya dari tadi ada kesalahan atau kekurangan dari kita. Semoga hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman udah mau mulai bisnisnya gitu. Kayaknya sebelum ditutup enaknya kita jargon ya Kak Dwi? Iya dong, harus jargon kita. Oke, untuk teman-teman dari SMK Telkom, RSCMS, RSCMJ, dan teman-teman asisten lainnya boleh on mic. Kita akan melakukan jargon yang paling meriah. Silahkan Kak Dwi. Oke, seperti biasa, kita siapkan dulu. Tangannya pada siap ya guys. Pada siap nih, tangan. Oke, 1, 2, 3. Teknoekonomi Laboratory. Think ekonomi, more inovatif. Thank you semuanya. Oke, saya Dinardi Saputra. Saya juga Dewi Larasati. Pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Semua. Terima kasih Kak. Terima kasih juga ya teman-teman. kasih banyak Kak. Izin live. Ya. Assalamualaikum.